kita harus perhatikan. Tapi jangan sampai diabaikan. Mungkin sesuatu yang selama ini lepas dari pandangan. Padahal itu yang menghantui kita setiap hari. Sombong hati itu bahaya. Sama bahayanya dengan jatuh ke dalam pangkuan antikristus beneran. Menjadi serupa dengan rohnya, roh antikristus bukan Roh Kudus. Itu juga sama bahayanya. Ini, mari kita pejamkan mata kita dan menyambut Kristus. Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, jadikan kami berjaga-jaga di akhir zaman, sehingga kami tidak berlebihan, tidak merasa takut, tapi juga tidak merasa hebat. Hamba berdoa agar tangan Tuhan terus-menerus memegang kami rapat-rapat, hingga semua kehendak dan rencana-Mu terjadi dalam hidup kami. Sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu selalu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya membawakan sebuah firman yang berjudul agar tidak jatuh ke pangkuan antikristus. Betul, agar tidak jatuh ke pangkuan antikristus. Wahyu 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 saya bacakan dulu. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Agar jangan satu pun di antara kita orang-orang percaya jatuh ke pangkuan antikristus, mari kita pelajari bagaimana hidup dengan sungguh-sungguh di akhir zaman. Ayat pertama, lalu aku, kata Yohanes di Pulau Patmos, aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. It's not really an animal, ini adalah sebuah penglihatan, sebuah kiasan, sebuah penglihatan yang menunjuk kepada seorang pribadi manusia yang kesetanan. Seekor binatang yang keluar dari dalam laut ini berarti dia internasional pengaruhnya. Dia bertanduk 10 dan berkepala 7. Orang ini akan mendominasi dunia dan bangsa-bangsa akan dikumpulkan, dimulai dengan beberapa negara dulu. Seperti raja-raja utara mulai bersatu. Tapi hati-hati untuk menafsirkan ya, jangan terlalu jauh. Ini akan terjadi, sekarang ada tanda-tanda, tapi kita jangan paranoia. Jangan kita paranoid, jangan kita ketakutan. Cepat lambat kita tahu ujung dunia adalah kiamat, tapi kita akan diluputkan. Saya yakin anak-anak Tuhan punya kehidupan kekal, dan ada rencana Bapa dalam hidup kita ini. Jangan takut, Tuhan Yesus yang pegang kendali. Asal kita jaga hati dengan segala kewaspadaan, kehidupan yang mengalir. Bukanlah kebinasaan. Bukan berarti orang Kristen takut mati. Saya juga tidak. Waktu saya berikan diri pada Yesus, saya siap hidup dan mati dengan Tuhan.
Tapi saya tahu kok, Tuhan Yesus yang pegang kendali atas dunia ini, dia pegang kendali atas hidupku. Saya balik, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya dan Anda, dia juga pegang kendali atas dunia. Ngapain panik? Buat apa kita gentar? Hiduplah dengan sound mind atau dengan pikiran yang tertib. Tapi di sini memang ada nubuatan bahwa Sang Antikristus itu seorang manusia. Namun demikian dia akan punya kuasa dari setan. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nggak usah Antikristus, sekarang aja roh Antikristus sudah ada di dunia ini. Menghujat Allah itu keren, menghujat Tuhan. Zaman di mana agama menjadi kedok, semua orang sebenarnya ateis di hati. Buktinya, manusia hanya memuja dirinya. Peduli amat kepercayaannya. Lihat itu sekarang, orang suka sekali memamerkan dirinya. Nggak apa-apa sih asal lumrah-lumrah, tapi ini sudah jadi berhala di dunia ini. Anak-anak Tuhan juga harus mawas diri. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Yang pasti dunia ini semakin bejat. Hidup manusia semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Manusia semakin dingin hatinya dan hatinya semakin jahat. Nama-nama hujat ini, lihat sekarang, mana lebih cool sih? I'm a good boy atau I'm a bad boy? Lebih cool, rasanya lebih keren kalau kita tuh jadi born to be wild, born to be bad. Lahir untuk jadi orang yang, untuk jadi monster ceritanya. Aku ini dilahirkan untuk jadi jahat. I wanna be bad, bad to the bone. Aku ingin menjadi orang yang buruk. Saya ingin menjadi orang yang jelek. Saya ingin menjadi jahat. Dan dunia bukannya menghujatnya, malah bertepuk tangan menyambutnya. Itu zaman dulu, zamannya Yesus Kristus. Mereka mendingan lepaskan seorang kriminal namanya Barabas daripada Yesus Kristus sang Mesias. Dunia ini seleranya kacau. Bukan karena Antikristus sudah dimunculkan. Jangan cepat-cepat ambil konklusi, Antikristus pasti si ini, terjadi perang antara bangsa, pasti yang jahat ini. Pasti yang jadi Antikristus ini bisa jadi sang agresor. Kita seringkali tuding kepala-kepala negara, dan kita sembarangan menyebut Antikristus itu siapa. Udahlah, nanti akan muncul sendiri tanpa ditafsirkan. Yang perlu diwaspadai adalah roh Antikristus yang sudah ada di dunia ini. Yang membuat hati manusia tak terkecuali, keluarga sendiri bisa jahat sekali. Orang-orang Kristen juga bisa loh kena roh Antikristus ketika mereka hidup dalam benci dan bukan kasih. Jadi kita pernah mendengar rumor begini, orang Kristen kok begitu? Kok tega ya dia itu? Katanya kenal Tuhan, pelayanan di gereja, mulut penuh firman, malah orang itu membagikan firman, kesaksian. Tapi kok gitu ya? Kok bisa sama sesamanya ya? Yang gak Kristen aja gak sejahat itu. Ini orang Kristen loh, pelayan Tuhan. Roh Antikristus itu sudah merabak, sudah semerbak di mana-mana. Sangat mudah merasuk hati, seperti setan yang sudah tunggu di ambang pintu. Hati-hati hai kamu Kain, kamu anak Adam, anak Allah. Itu kalau dihitung silsilah, Kain itu masih cucunya Tuhan. Bukankah Adam itu disebut anaknya Allah? Karena Adam dan Hawa dua-dua tidak punya mertua, dua-dua itu keturunan Tuhan. Dihembusin nafasnya Allah sendiri, dibikin dari tangannya Tuhan Yesus. Lewat debu tanah, tapi Tuhan yang bikinkan. Kain itu loh, kurang dekat apa sama Sang Pencipta? Bayangkan bisa hatinya sejahat itu, setan udah menunggu di ambang pintu. Udah gak usah tuding Antikristus, lihat koran, baca koran, lihat berita, ini kali, itu kali, hati-hati atas hatimu sendiri. Jangan sampai kita jatuh ke pangkuan Antikristus, bukan orangnya atau pribadinya, si binatang yang keluar dari dalam laut. Hati-hati dengan roh jahat yang di darat. Jangan sampai kita itu jatuh. Hati kita itu akhirnya ada di dalam pangkuan setan. Seperti Tuhan peringatkan Kain, hati-hati, sebentar lagi kamu akan membunuh. Tak
tidak lain adalah adik kandungmu sendiri. Hati kok bisa sejahat, sebejat itu. Hati-hati, setan menunggu di ambang pintu, gak digubris. Tuhan Yesus bicara sama dia di perjanjian lama. Terus saja dia. Dan dia lawan arus Roh Kudus. Dan akhirnya sungguh kan yang Tuhan peringatkan terjadi. Akhirnya kejadian, terjadi pembunuhan. Jangan sampai hatimu jatuh ke pangkuannya antikristus. Kalau soal world history, sejarah dunia, udah itu nanti Tuhan sendiri yang akan unfold, yang Tuhan yang akan mewahyukan. Semua akan berjalan sesuai dengan kedaulatan. Tapi hatimu sendiri, jagai sendiri. Jangan suruh orang lain yang menjagai. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini klimaksnya memang, tapi sekarang aja sudah jahat. Dunia ini semakin menghujat Kristus. Tak kecuali anak-anak Tuhan sendiri, mulutnya memuji, hatinya, tapi hidupnya, perbuatannya menghujat. Hati-hati ya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa berhenti di sana. Macan tutul itu cepat sekali larinya. Ya, cheetah, dia cepat. Kelebihan daripada beruang, dia gagah perkasa, dia kuat. Dan singa juga, dia adalah raja rimba. Kalau kita lihat semuanya ini ada kuasa. Sesungguhnya di dunia ini memang ada banyak kuasa. Dan Tuhan izinkan kuasa itu masih beredar di bumi ini. Ada orang punya kuasa apa? Dia berkuasa secara politik. Ada orang yang berkuasa secara kekayaan. Ada orang punya pengaruh. Ada orang berbagai macam bidang di dalam segala jalur kehidupan. Selalu ada orang kuasa sini sana. Tapi ingat ya, sekuasa-kuasa seseorang masih ada Sang Maha Kuasa di atasnya. Tunduklah pada Kristus, karena hanya satu yang sanggup mengalahkan maut. Sekuasa apapun kita, semua kita akan mati. Hanya Yesus yang bisa tembus setelah meninggal dunia, setelah mati, dia bisa hidup kembali. Jadi hati-hati, selama langit masih ada di atas, selama masih bisa manusia itu mati, janganlah kita sombong hati. Karena antikristus ini salah satu sifat yang paling menonjol adalah dia sangat sombong, sangat angkuh, sangat arogan. Kita anti sekali dengan antikristus. Hati-hati, ini gak boleh, itu gak boleh. Suntik ini bahaya, lakukan begitu, lihat teknologi perkembangannya. Waduh, ini sudah menjelang akhir zaman, ini rasanya udah kiamat. Kita jagai, kita waspada. Kita hati-hati, namun kita tidak jaga dari kesombongan di dalam diri sendiri. Itu sama dengan pepatah Yesus yang berkata, masa bayangkan, selumbar aja yang ada di mata orang, kita bisa lihat, balok kayu di mata sendiri diabaikan. Itu bukan hanya melihat kesalahan orang lain, tapi juga kritikan terhadap penjagaan. Penjagaan yang separuh-separuh atau setengah-setengah alias double standard. Kita jaga terhadap apapun antikristus, jangan sampai tertular. Kita sangat hati-hati. Ini itu kita tolak. Ya, bagi orang yang paranoid kan, semuanya ini adalah 666, 666 semuanya antikristus. Tapi 666 di hati, kesombongan, keangkuhan dibiarkan lestari. Kadang-kadang kita itu nggak fair sama standar kekudusan. Apa yang sifatnya vulgar kita jaga, roh halus di hati sendiri kita biarkan. Hati-hati. Ya, hati-hati karena semua orang yang memegang kuasa sesuatu cenderung untuk bisa sombong hati. Dan kalau kita sombong, kita jadi anaknya setan. Kita lupa bahwa iblis itu jatuh dari sorga mulia karena kesombongan, bukan? Lucifer itu kan karena pride. Jadi kalau kita hari ini menyombongkan diri akibat beberapa kuasa yang kita miliki, padahal masih ada Sang Maha Kuasa yang menguji hati kita. Kadang-kadang kuasa diberikan kepada seseorang itu untuk menguji dia. Apakah dia layak masuk ke dalam sorga? Apakah dia layak untuk dipakai dan diberkati dan dipercayai? Banyak orang gagal di area ini. Tak terkecuali bapaknya orang-orang sombong, yaitu setan sendiri. Tahu nggak, kalau kita sombong itu, kita sudah jatuh ke pangkuan antikristus. Sadarkah kita ketika kita menyombongkan hati, kita sudah jadi kekejian bagi Allah.
Tuhan sudah melihat kita itu jadi jijik, bukan karena Tuhan benci kita. Tuhan benci dosa itu, benci setengah mati, bencinya luar biasa. Sampai kita bertobat dan rendah hati lagi, Tuhan akan terima kembali dan Tuhan akan pulihkan. Tetapi selama kita masih menyombongkan diri, kita akan jauh dari Tuhan. Tuhan akan menentang orang yang congkak. Tahukah waktu kita sombong, kita jadi seperti anak Kristus. Kita menjadi seperti antikristus. Waktu kita sombong, kita sudah jatuh ke pangkuannya. Waktu kita sombong, like father, like son. Buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Waktu kita sombong, kita sudah menjadi anaknya. Antikristus. Kita anti sama orangnya, kita meniru sifatnya. Jadi orang Kristen seringkali tidak hati-hati. Yang dia jaga ada dalam kedaulatan Allah. Dia gak perlu sampai setakut itu. Tapi yang dia gak jaga itu justru yang menentukan hidup matinya. Kok bisa ya kita itu begitu? Buta itu gak dua-dua. Yang melihat hanya dengan satu mata, tapi mata kanannya tidak melihat sama sekali, atau yang buta adalah mata kiri. Kalau kita mau pakai spion antikristus melawannya dan berjaga-jaga waspada, pakai dua-dua mata. Jangan kita itu tutup mata terhadap diri sendiri yang lebih bahaya, malah yang luar sana buka mata lebar-lebar. Dua-dua, luar juga perhatikan. Perhatikan tanda zaman. Kalau pohon ara sudah mulai bagaimana, itu berarti sudah musim begini. Kalau kita lihat langit mendung berarti sudah musim hujan. Kita harus perhatikan, tapi jangan sampai diabaikan. Mungkin sesuatu yang selama ini lepas dari pandangan. Padahal itu yang menghantui kita setiap hari. Sombong hati itu bahaya. Sama bahayanya dengan jatuh ke dalam pangkuan antikristus beneran. Menjadi serupa dengan rohnya, roh antikristus bukan roh kudus. Itu juga sama bahayanya. Kalau mau jaga, jaga sungguhan. Jaga-jaga dengan perhatian. Makanya Yesus berkata berjaga-jagalah. Dia nggak berkata berjagalah. Berjaga-jagalah majemuk 2 kuadrat. Berjaga-jagalah yang komplit, yang penuh. Jangan setengah-setengah. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar, ayat 2b. Nanti memang ya, tak pernah sepanjang sejarah ada seorang insan manusia diberi kuasa sama iblis demikian rupa. Seperti sang antikristus. Ini bukan roh antikristus, sang antikristus. Diberikan kepada satu orang karena waktu itu memang sudah akhir dari akhir zaman. Jadi setan udah brol-brolan. Dia nggak tanggung karena waktunya sudah dekat. Iblis itu tahu loh, waktunya singkat. Malah justru anak-anak Tuhan tanpa kecuali di dunia ini lebih banyak orang yang buang-buang waktu. Sehingga ada keluar satu phrase, suatu kalimat, to kill time, untuk membunuh waktu. Janganlah waktunya dibunuh, kalau waktu Anda terlalu banyak kasih ke saya. Saya selalu kurang waktu untuk ini dan itu. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Awal mula sang naga itu pernah mencobai seorang insan manusia yang disebut sebagai anak Allah. Waktu beliau ini dicobai 40 hari, 40 malam setelah baptisan, yaitu di padang gurun belantara, salah satu pencobaan yang paling mutakhir yang terakhir, Yesus Kristus Sang Mesias diajak jalan-jalan, lihat ke atas, lihat ke bawah dari sebuah junjungan yang tinggi, entah di mana itu gunung mana. Ya, itu perkara supranatural, Yesus dibawa ke situ, diizinkan oleh Bapa untuk menang bagi kita. Ditunjukkan ke seluruh dunia, dan naga tua ini berkata, asal kamu mau kau tahu aja, Pai, tunduk aja sama saya, sekali aja menunduk. Saya kasih semua glory duniawi. Saya berikan semua kemuliaan dunia ini. Apa kata insan manusia yang taat untuk kita itu? Yesus berkata demikian, hai iblis, enyahlah. Sebab ada tertulis, jangan sujud menyembah kepada apapun saja, kecuali kepada Tuhan. Dan waktu itu, semua kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang ditawarkan oleh naga itu, ditolak mentah-mentah oleh Mesias Juru Selamat kita. Makanya setan mencari insan berikutnya, yang mau dijadikan kong kali kong atau dijadikan kongsiannya untuk menghancurkan bumi. Karena setan itu roh, dia perlu daging dan darah untuk menghancurkan darah dan daging. Dia butuh satu figur
yang dia akan jadikan titisan urapan seluruh kerajaannya di penghujung zaman. Yesus Kristus menolaknya, antikristus menerimanya. Kalau Kristus menolak, antikristus menerimanya. Siapa orang ini? Saya nggak tahu. Apakah sudah keluar orangnya sekarang? Saya nggak pasti. Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi nanti antikristus, kalau kejadiannya nanti dekat-dekat, kita bisa berkata, oh ini. Atau bisa jadi orang yang baru sama sekali. Yang pasti saya punya iman, sebelum antikristus dimunculkan, gereja Tuhan, gereja perjanjian baru diangkatnya. Seperti kata Yesus di kitab Injil, 2 orang jalan bersama-sama ke kilangan. Atau 2 orang sama-sama di ranjang, yang satu diambil atau lenyap, yang satu ditinggal. 2 orang teman sahabat berjalan di ladang. Yang satu tiba-tiba entah kemana, dibawa pergi. Dalam sekejap mata diubahkan, yang satu lagi ditinggalkan. Saya ngomong begini bukan berarti bahwa saya takut aniaya, tidak sih. Aniaya itu bisa terjadi sekarang juga kok. Fisik ya fisik, orang mati ya mati. Mau dia itu matinya di kursi listrik, digantung, ditembak. Dianiaya, mati ya mati. Hidup hanya sekali, mati hanya sekali. Kenapa harus takut mati? Kalau untuk kebenaran ya kan. Yang perlu kita takuti adalah murka Allah. Setelah mati itu loh, kita meninggal dunia lalu masuk kemana? Saya ngomong gini bukan berarti kita sepatutnya takut zaman antikristus. Enggak, tapi saya percaya pada keadilan Allah. Tapi andai kata tafsiran ini salah, tidak mengubah fondasi dasar firman. Bahwa kita harus tabah. Yang penting itu kan, kalau memang akhirnya kita tidak diangkat dulu, tapi kita ngalami sebagian atau sepenuh waktu antikristus dinyatakan, yaitu 7 tahun yang gila itu, ya nggak apa-apa sih. Kasih Tuhan akan cukup bagiku, kuasanya sempurna saat ku lemah. Justru aku tidak berdaya, disitulah Tuhanku menjadi segala-galanya. No problem, nggak apa-apa. Tapi saya yakin kok, mana bisa antikristus dinyatakan kalau masih ada gereja yang tengking kiri kanan, masih ada gereja yang memberitakan kebenaran, 10 perintah Allah masih ditegakkan, moral-moral Kristus, tampar pipi kiri, beri pipi kanan, masih ada pengaruh, masih ada Roh Kudus, kebangunan rohani, orang-orang mau betul-betul semakin murtad, nggak bisa karena ada yang menahan mereka. Karena ada Roh Kudus bersama dengan gereja Tuhan menahan roh antikristus di dunia. Sehingga orang-orang jahat, orang-orang bejat satu-satu bertobat. Mana bisa sih dia full blown. Mana bisa dia sepenuhnya booming gitu di bumi. Nggak bisa. Sampai mendunia, mendominasi negara-negara. Bertanduk 10, berkepala 7, sampai mahkota-mahkota. Mana bisa selama ada gereja. Saya yakin akan ada pengangkatan. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Sebuah insiden akan terjadi, masalah universal, sebuah masalah di bumi. Entah itu terorisme, perang antara negara, entah itu nuklir, entah itu kelaparan, kekurangan sandang pangan, atau penyakit, wabah, pandemik yang tidak akan berhenti-henti, bukan seperti yang kita alami kemarin hari, tapi nanti mungkin jadi masalah-masalah lain yang tak terduga. Zaman ini kan apapun jadi. Tapi salah satu dari kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Inilah waktu-waktu 3,5 tahun pertama antikristus akan dimunculkan adalah dia menjadi problem solver yang dahsyat sekali. Tapi dia anti sama Kristus. Dia anti orang Kristen, tidak suka pada firman. Wah, dipuja seluruh dunia karena dia bisa selesaikan permasalahannya. Bayangkan kalau sekarang itu ada orang yang bisa menyelesaikan permasalahan Middle East saja, Timur Tengah. Atau jikalau siapa gitu punya kemampuan untuk menyelesaikan pandemi di seluruh dunia. Lalu selesai, obatnya keluar. Wah, orang itu pasti kalau dia running for presidency, kalau dia itu mencalonkan diri, pasti dipilih sama semua orang. Wah, bangsa-bangsa semua pasti tunduk kalau ada pemimpin yang berkarisma. Kalau Anda melihat pemimpin-pemimpin negara, waktu kita lihat di berita, di antara pemimpin-pemimpin negara yang berkarisma itu, mesti ada 1-2 itu yang karismanya lebih. Yang ini lain ini. Ini karismanya nanti melebihi semuanya. Pura-pura seperti Kristus, raja di atas segala raja, padahal dia adalah anak setan.
Dia manusia, tapi dia membawa agenda iblis Lucifer naga tua atas bumi ini yang makin hari makin benci Christianity, makin hari makin anti sama Kristus. Zaman sekarang, orang kalau mau straight, ya orang kalau mau lurus, udah bisa-bisa dibenci kalau dia konservatif. Kalau kita nggak mau menerima preference atau tidak mau menerima kecondongan seksual yang lainnya, yang dilarang dan ditolak oleh firman Tuhan, bukan Tuhan menolak orang berdosanya, tapi dosanya kalau kita bersuara, berkata LGBTQ dan sebagainya. Lihat, sentimen dunia itu sekarang malah justru melawan kebenaran. Kalau orang bicara yang benar dimusuhi, tapi kalau orang salah, wah mereka semua belas kasihan dan mereka bela. Betul-betul seperti mereka berkata, salibkan Yesus, tapi keluarkan Barabas, salibkan Mesias. Ya, Yesus mereka nggak mau, Bar Yesus mereka mau. Padahal orang itu adalah orang jahat, padahal orang itu orang hujat. Aneh ya, yang namanya selera dunia ini makin hari makin gila. Kanan disebut kiri, kiri disebut kanan. Orang Niniwe lebih mending. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wow, makanya seluruh dunia heran ketika dia bisa bicara bahasa mereka dan menyelesaikan masalah mereka. 3,5 tahun pertama sang antikristus bangkit. Lalu 3,5 tahun kemudian kelihatan warna aslinya ketika dia mulai bunuh orang-orang sekelilingnya karena dia tidak mau share power dan glory. Perang terjadi di belahan kedua daripada 7 tahun masa antikristus yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu sebelum pengangkatan Armageddon dan sebagainya. Dia memberikan kekuasaan, ayat 4, dan mereka menyembah orang itu, naga itu maksudnya, menyembah setan ya. Karena naga itu, iblis, Lucifer, memberikan kekuasaannya kepada binatang itu, atau antikristus manusia ini. Dan mereka menyembah the beast, binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Menjadi prima dona dunia. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? By the way, karena masa antikristus diperpendek 7 tahun, dia nggak bisa mendunia benar-benar secara harafiah. Ada peluputan-peluputan, kalau bukan karena dipersingkat, semua orang bisa mati, betul-betul ludes punah manusia di bumi. Karena waktu itu belum lagi karena malapetaka yang Tuhan akan kirim ke bumi akibat zaman antikristus itu zaman yang luar biasa bejat seperti Sodom Gomora times 1 million atau kali 1.000 kali, 1 juta kali. Kalau nggak dipersingkat, semua kena. Makanya itu antikristus hanya berhasil bertanduk 10, berkepala 7, mahkota-mahkotanya nggak sampai menyeluruh meskipun semua bumi dalam bawah pengaruh. Seluruh dunia ada di bawah pengaruhnya, tapi belum semua di bawah kakinya. Tuhan persingkat agar supaya manusia masih mendapatkan kesempatan-kesempatan. Tapi waktu terlalu singkat untuk saya bisa jabarkan secara detail. Wahyu ini sangat spesifik sekali. Tapi apa yang perlu Anda tahu, saya jabarkan sekarang. Simple aja, yang kita bisa langsung bawa ke rumah, kita terapkan sehari-hari. Ayat 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan. Dan hujat kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, itu beberapa tahun yang saya sebutkan tadi. Dari sini ayat 5 aja kita tahu bahwa antikristus bukan hanya orang yang sombong, tapi dia seorang orator yang sangat berkarisma. Dia seorang pemimpin politik yang luar biasa IQ dan kemampuannya. Orang ini berhasil menundukkan apa yang selama ini di dalam dunia setan pun orang-orang saling berperang dan saling menjatuhkan. Tapi nanti setan pun rela untuk mempersatukan semua kekacauan di bawah langit ini. Demi supaya memberontak sekali untuk seterusnya melawan Allah yang Maha Kuasa. Waktu itu setan akan membawa seluruh ciptaan Tuhan untuk memberontak kepada penciptanya. Dan semua orang untuk menolak sang penebus kita satu-satunya. Makanya setan di zaman itu taruh semua kuasa, ledengnya tinggal satu, kerannya dibuka hanya seorang saja dan nabi palsu, yaitu si binatang 666 antikristus itu. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Antikristus bisa melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Maksudnya apa? Ini bukan secara rohani, karena secara rohani kita nggak bisa kalah. Jangan takut pada orang yang bisa membunuh tubuh.
takutlah kepada Dia yang bisa membuat seseorang binasa. Maksudnya di sini akan ada waktunya. Di zaman antikristus nanti, jikalau masih ada pertobatan-pertobatan sedikit sana sini, kalau orang mau bertobat di zaman itu, mereka akan dikuasai. Dan antikristus akan berhasil berperang melawan beberapa segelintir orang-orang kudus, tentunya di zaman non-kebangunan rohani. Gereja Tuhan sudah missing atau sudah absen di atas muka bumi, semakin sulit, tapi tetap ada. Tuhan itu selalu Maha Kasih memberi kesempatan lagi dan lagi. Tapi orang-orang yang bertobat saat itu akan sanggup dikalahkan. Pasti tidak bisa lari, mereka harus mati. Untuk ke sorga, cukup darah Yesus. Tapi di zaman antikristus, untuk kita bisa tetap mempertahankan kesaksian kita, bahwa kita milik Kristus, bagi orang-orang yang tertinggal untuk bisa tetap setia sampai mati pada Kristus, mereka sungguh-sungguh harus mati. Tidak bisa membasuh darah, hanya dengan Kristus masuk sorga. Tapi supaya sorga tidak mereka sangkali, selama mereka hidup di bawah kolong langitnya antikristus ini, mereka harus basuh dengan darah mereka sendiri. Jadi zaman itu adalah zaman subur martir-martir baru. Kalau kita sekarang, kodenya sederhana, passwordnya hanyalah hidup bagi Kristus. Sebagian orang mati. Karena kesaksiannya saya tahu, di muka bumi ini masih ada aniaya. Tapi kan pada umumnya di negara-negara yang bebas, kita cukup hidup bagi Kristus ya kan, meskipun itu tidak mudah. Tapi zaman itu sudah nggak ada. Kalau kita mau masuk sorga, kita harus mati bagi Kristus. Kalau enggak, harus sangkali Kristus. Itu yang disebut, mereka akan dikalahkan, orang-orang kudus itu akan dikuasai. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Umat Tuhan, orang-orang kudus akan bisa dilukai secara fisik. Sekarang juga di zaman roh antikristus, ada orang yang kehilangan pekerjaannya karena dia setia pada Kristus, gak mau ikut-ikutan korupsi. Ada orang yang kehilangan teman. Bahkan ada juga orang dianiaya sampai mati. Berarti sekalipun kita ini milik Kristus, secara fisik kita masih bisa dirugikan loh. Terkadang saya nggak ngerti mengapa Tuhan izinkan. Kadang-kadang secara realita, anak-anak Tuhan pun menderita kerugian kalau mereka itu mau ikut Tuhan. Makanya Paulus ngomong ini dengan betul sekali, tepat sekali perkataannya. Sebab barang siapa mau masuk kerajaan sorga, dia harus melalui banyak penderitaan. Meskipun penderitaan kita tidak melebihi kekuatan kita, tapi penderitaan itu ada, batinia minimal. Barang siapa mau ikut Kristus, masa lupa lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, hidup berglori. Siapa mau masuk kerajaan sorga, sempit tuh jalan. Ya mau gak mau, kadang-kadang anak-anak Tuhan pun seringkali masih bisa dirugikan. Karena itu kalau kita mengalami sebuah kerugian secara fisik, jasmani atau duniawi, jangan marah sama Kristus, itu sudah ada di klausalnya waktu kita notarisan, waktu kita terima Tuhan. Bahwa siapa mau masuk kerajaan sorga, gak bisa lari dari aniaya, pasti ada. Gak tentu kita mati atau tergores, yang pasti kita gak usah khawatir. Rambut kita jatuh ke tanah aja tanpa sepengizinan Allah gak akan terjadi. Tapi jangan kita muluk-muluk, hidup pasti mulus karena terima Yesus. Enggak. Ada, dan kalau sekali-kali kita melihat seolah-olah setan punya upper hand, seolah-olah dia punya, sepertinya dia memiliki advantage atau dia bisa ambil keuntungan dari hidup kita dan kita mengalami kerugian kalau itu hanya fisik dan jasmani. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan hujat Tuhan karenanya. Karena harta terbesar itu tidak kelihatan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Itu gak bisa ditukar sama apapun. Sekalipun kita harus bangkrut total. Sekalipun harta kita harus dirampas. Sekalipun bahkan nyawa kita harus melayang. Satu hal tidak boleh melayang. Tidak boleh kita lepaskan. Atas dasar dan karena apapun juga. Satu hal itu harus dipegang sungguhan. Jangan dilepaskan. Keselamatan. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Kesaksian imanmu pada Kristus. Jangan sangkali dia. Jangan jual dia. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas muka bumi, semua orang yang diam di atas muka bumi ini akan menyembahnya, yaitu semua orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Semoga lewat firman yang saya bagikan, telinga kita terbuka lebar untuk mendengarkan apa yang kita bisa bawa ke rumah dan terapkan. Ayat 10 terakhir,
Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Udahlah serahkan ke kedaulatan, gak usah hidup dalam ketakutan. Yang penting kesusahan sehari untuk sehari, besok apapun yang saya hadapi, Tuhan sudah ada di sana. Apapun yang saya akan hadapi esok hari, Tuhan sudah menunggu aku di situ untuk memberiku kemenangan. Asal aku setia padanya, sampai mati pun aku harus setia sebagai anaknya. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini, catat ini. Ini adalah klimaks pesan yang saya bawakan. Yang penting di sini, ini relevan untuk semua orang. Semua pendengar firman ini relevan. Baik yang tinggal di negara bebas atau di negara yang menganiaya dan mengejar anak-anak Tuhan. Baik yang tinggal dalam kehidupan yang oke-oke, baik-baik saja atau yang bermasalah. Yang penting di sini ialah ini prinsipnya pedoman pegangan. Yang penting di sini ialah ketabahan. Udah itu aja. Mau kita diangkat atau tidak nanti sebelum antikristus datang, asal kita setia. Yang penting tabah. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ada kata tabah, ada kata iman, ada kata kudus. Yang penting hidup kudus di akhir zaman. Yang penting jaga iman, jangan lepaskan. Tabah. Tabah itu apa? Please jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jatuh ke dalam jebakan untuk meninggalkan Tuhan saat hidup susah atau ketika hidup sukar. Saya ulangi, tabah itu artinya sederhana. Jangan tinggalkan Tuhan waktu hidup kita susah. Waktu dalam kesulitan, waktu kita masuk dalam kesukaran. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang penting di sini ialah tabah, ketabahan, dan iman. Orang-orang kudus, yang penting kudus.